Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riadah dengan NIM 22802009, jurusan Pendidikan Fisika, Jurnal Asas Black, tugas pengelolaan laboratorium fisika sekolah. Sebelum mengenai jurnal-jurnal Asas Black, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Asas Black. Asas Black adalah prinsip yang berada dalam ilmu termodinamika, telah dikemukakan oleh seorang ilmuwan fisika, yaitu Joseph Black. Asas ini menjabarkan beberapa hal, yaitu 1. Jika dua buah benda yang berbeda yang dalam suhunya dicampurkan, benda yang panas akan memberi sebuah kalor pada benda yang dingin, sehingga suhu tersebut akhirnya sama. Yang kedua, jumlah kalor yang diserap benda dingin akan sama pada jumlah kalor yang dilepas dari benda panas. Dan yang ketiga, benda yang didinginkan akan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap jika dipanaskan. Seperti yang kita ketahui, bunyi asas Black yaitu panas pencampuran dua zat, banyaknya jumlah kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya jumlah kalor yang diterima oleh zat yang suhunya ialah lebih rendah. Joseph Black adalah seorang ilmuwan yang berasal dari kota Skotlandia. Dia menyatakan bahwa es bisa mencair tanpa adanya perubahan suhunya. Hal ini berarti bahwa es bisa menyerap panas dan memakai energi panas itu untuk mengubah bentuknya ke dalam cairan. Dia juga mengemukakan bahwa kejadian yang sama akan terjadi ketika air berubah menjadi uap air. Energi yang telah diserap di sebuah bahan untuk berubah dari bahan padat menjadi cair disebut sebagai kalor laten peleburan. Sedangkan jika benda cair berubah menjadi gas disebut sebagai kalor laten penguapan. Joseph Black juga telah menyatakan bahwa sejumlah substansi yang berbeda akan memerlukan sejumlah energi panas yang berbeda pula dalam menentukan suhunya pada kenaikan yang sama. Yang pertama yaitu jurnal 1, yaitu pembuatan kit sederhana kalorimeter dari bahan bekas bagi guru IPA Fisika oleh Lydia Rohmawati, Woroset Yarsih, Nugrahani Primari Putri dengan volume 4 nomor 2 Januari 2019 halaman 79 sampai 84. Kekurangan dari alat ini yaitu suhu yang terukur menunjukkan adanya perubahan suhu yang terlalu cepat dan alat tersebut tidak dapat digunakan untuk pengambilan data dan nilai angka. Sedangkan kelebihannya yaitu alhasil alat atau kit yang dibuat menunjukkan kestabilan suhu, artinya suhu konstan walaupun hanya bertahan sekitar 2 jam. Setelah itu alat tersebut memberikan respon terjadinya perubahan suhu yang lambat. Selanjutnya memiliki tingkat presisinya sama dengan yang ada di pasaran, memiliki nilai ekonomis dan ramah lingkungan dan menghemat bahan bakar. Jurnal yang kedua yaitu Perancangan Kolektor Surya sebagai alat praktikum fisika tentang konsep kalor di SMA kelas 10 oleh Budi Arwanto, Raden Oktava, volume 5 nomor 1 halaman 99 sampai 106. Kekurangan dari alat ini yaitu kesulitan utama penggunaan kolektor surya untuk praktikum adalah operasinya dipengaruhi kondisi cuaca yang berubah-ubah karena berada dalam musim hujan, sehingga disarankan praktikum dilakukan dalam cuaca stabil cerah pada musim kemarau. Sedangkan kelebihannya yaitu kemudahan dalam pembuatan adalah bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan mudah didapatkan. Kesulitan yang dialami dalam pembuatan adalah ketika membuat bentuk serpentin atau mengular dari pipa besi dibutuhkan alat khusus, sehingga harus dilakukan di bengkel servis knalpot untuk membengkokkan pipa menjadi bentuk serpentin. Jurnal yang ketiga yaitu pengembangan alat praktikum kalorimeter bom pada pokok pembahasan kalor oleh Hesti Nikmah Safitri, Universitas Negeri Semarang 2017. Kelebihan dari alat ini yaitu mengukur
kalor bakat zat padat atau zat cair. Kalor bakar ini diukur dengan kalorimeter pada volume yang konstan, bukan pada tekanan konstan, seperti pada kalorimeter yang biasa. Karena kalorimeter ini mempunyai bejana reaksi yang tertutup yang disebut bom. Sedangkan kekurangan dari alat ini yaitu kalor yang timbul pada pembakaran hanya diserap oleh air yang ada dalam ember kalorimeter. Hal ini dapat dicapai dengan mengatur suhu mantel air yang meliputi ember kalorimeter dengan sebuah sistem pemanas begitu rupa sehingga perubahan suhu mantel air menjadi persis sama dengan perubahan suhu ember yang ditempati bom, sehingga kalor yang timbul pada pembakarannya hanya diserap oleh air yang ada dalam ember kalorimeter. Selanjutnya jurnal keempat, pembuatan alat peraga sederhana termoskop guna penerapannya pada perpindahan kalor secara radiasi oleh Septia Haryani. Kekurangan dari alat ini yaitu saat lilin dihidupkan, kalor yang dipancarkan lilin diserap oleh bohlam. Kedua, sehingga di dalam bohlam yang berwarna hitam menyerap kalor yang lebih cepat dibandingkan kalor yang diserap pada bohlam bening. Alkohol pada bagian bawah kolam hitam terdorong ke bawah dan alkohol di bawah bohlam bening terdorong ke atas. Bohlam hitam menyerap lebih cepat kalor karena warna yang lebih gelap dapat dengan mudah menyerap kalor dibandingkan dengan yang berwarna cerah. Sedangkan kelebihan dari alat ini yaitu akan tetapi alat peraga sederhana termoskop ini memudahkan guru dalam pembelajaran kalor nantinya. Dan alat termoskop ini guru dapat dengan sederhana dan mudah mengajarkan materi perpindahan kalor secara radiasi sehingga menarik minat siswa untuk lebih termotivasi dan berpikir kreatif dalam proses pembelajarannya. Karena alat peraga ini telah dikemas dengan sangat menarik dan mudah digunakan. Jurnal yang kelima yaitu pengembangan alat peraga kalor jenis pada pokok bahasan suhu dan kalor berbasis Arduino oleh Siti Nurjanah, Yusro Al-Hakim, Eko Setiadi Kurniawan, volume 10 nomor 1 September 2017. Kekurangan dari alat ini yaitu sensor DS18B20 dihubungkan dengan resistor 4K7 lebih dahulu agar dapat terbaca oleh pin ADC secara garis besar. Sedangkan kelebihannya yaitu perancangan hardware pada alat peraga ini mempunyai sistem kendali yang digunakan untuk mengolah data IC Arduino yang di dalamnya berisikan program untuk mengakses data dari sensor Lord Cell yang berfungsi menghitung massa air dan DS18B20 untuk mengukur derajat suhu. Jurnal yang keenam yaitu jurnal internasional, yaitu Developing Inquiry Based Practice Equipment of Heat Conductivity to Foster the Student Critical Thinking Ability oleh Ratna Agustini, Agus Suyatna, volume 7 nomor 1 2018 halaman 49 sampai 57. Kekurangan dari alat ini yaitu alat tersebut tidak dapat digunakan untuk pengambilan data dan nilai angka. Sedangkan kelebihannya yaitu peralatan konduktivitas panas bahan transfer yang dapat membandingkan panas kemampuan konduktivitas 3 logam berbeda jenis. Bahkan siswa pun dapat menemukannya nilai laju perpindahan panas tembaga, aluminium, dan kuningan. Peralatannya dilengkapi dengan lembar kerja berbasis inquiry sebagai pedoman yang dapat membina siswa kemampuan berpikir kritis. Jadi panasnya peralatan konduktivitas dapat bekerja dengan baik dimanfaatkan dalam belajar dengan mengikuti prosedur sesuai dengan lembar kerja yang telah disiapkan untuk dibina kemampuan berpikir kritis siswa. Itulah jurnal-jurnal yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.